I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Terima kasih Terima kasih buat kebaikan Tuhan. buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami sebentar kami mau ibadah roki. mau ibadah Roki. Berkati kami, Berkati kami, kakak-kakak roki. kakak-kakak Roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nora yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah
Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya, berjumpa kembali di ibadah Rocky Online di minggu kedua bulan Maret. Wih, cepet ya, sudah bulan Maret aja. Nah, adik-adik tetap jaga prokes ya, karena virus ini masih tetap berkeliaran. Jadi tetap jaga prokes. Nah, kalau Kak Deborah yang muncul saat ini, pasti saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Sikap doa kita ya. Kita hormati Tuhan, walaupun kita ibadah secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang main-main. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun masih secara online Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami pastikan bahwa hati kami adalah benih yang subur buat firman Tuhan boleh bertumbuh. Urapi kami semua, baik kakak Rocky yang ada di studio maupun adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar temanya Chosen by the King, yaitu dipilih oleh Sang Raja. Sudah siap kan? Alkitab, buku catatan, semuanya sudah siap ya? Ayo kita baca sama-sama di Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Nah, sudah ketemu? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ulangi sekali lagi, Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, adik-adik, kita dipilih Tuhan itu menurut ayat bacaan ini sejak dari kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Chosen by the King. The King itu siapa sih? Ya tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja kita. Mengapa kita dipilih dan dipanggil oleh Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Mengapa ya Tuhan pilih kita? Mengapa Tuhan panggil kita? Gimana kita menanggapi panggilan Tuhan? Bagaimana kita menanggapi pilihan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bahwa kita dipilih dan dipanggil Tuhan sejak dari kandungan ibu kita, sejak dari kandungan mama-mama kita. Sikap apa sih yang harus kita lakukan untuk memenuhi pilihan dan panggilan dari Sang Raja? Yuk mari kita belajar sama-sama tentang pilihan dan panggilan dari Sang Raja. Yang pertama yang melandasi bahwa kita dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama sekali yaitu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Adik-adik ingat di Yohanes 3 ayat 16? Ayo pasti sudah hafal semuanya. Ayo kita buka sama-sama yuk. Bunyinya apa yuk? Pasti adik-adik sudah hafal semuanya ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia dan Ia memberikan Yesus Kristus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bunyi dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, kita dipilih oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti tadi di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini berarti kita juga kan ada di dunia ini ya, karena begitu besar. Karena Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau seorang pun binasa, tetapi
Ia mau supaya semua orang memiliki hidup yang kekal. Itu yang pertama. Alasan kenapa kita dipilih oleh Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita dipilih oleh Sang Raja? Alasan tadi kita dipilih karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita, bagaimana kita menanggapi pilihan dari Sang Raja? Yang kedua, yaitu kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya ada di Galatia 1. Aduh, sampai ribet mulutnya. Galatia 1 ayat 15. Firman Tuhan berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, namun Tuhanlah yang memilih kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan memilih dan memanggil kita sesuai dengan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Itu di Galatia 1 ayat 15 yang kita baca tadi ya. Kita dipilih sejak dalam kandungan ibu kita. Nah, setiap orang yang mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan seperti kakak dan adik-adik semua, jika hari ini kita masih ada, itu semua karena kasih karunia-Nya semata-mata. Dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 kita belajar bahwa kita dipilih, terus ditentukan, dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan, ya. Sungguh betapa berharganya kasih karunia-Nya atas hidup kita, ya. Makanya adik-adik, ya, kakak pesan, kita sudah dipilih oleh Tuhan nih. Jangan sia-siakan ya kasih karunia Tuhan. Kita mungkin masih hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, dosa, misalnya saja. Tapi kakak yakin sih di anak-anak Rocky semuanya baik-baik ya. Misalnya masih suka nyontek, suka bohong, masih suka kelahi, ya. Janganlah ya, karena kita ini dipilih dan menerima kasih karunia Tuhan yang istimewa. Ya, makanya jangan sia-siakan hidup kita dengan hidup yang tidak benar. Kita harus menanggapi pilihan Tuhan ini dengan hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya. Betapa berharganya kasih karunia-Nya. Coba deh kalau kita tidak menerima kasih karunia Tuhan, pasti mungkin kita sudah kemana gitu, karena kita menerima kebaikan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka kita masih ada seperti kita ada sebagaimana kita ada saat ini, ya. Oleh sebab itu kakak pesan adik-adik jangan pernah menyanyiakan kasih karunia Tuhan, ya. Yang kedua, miliki gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidup Tuhan Yesus itu yang seperti apa sih, Kak? Aku enggak ngerti gitu. Mungkin adik-adik bertanya ya, seperti apa? Salah satunya ada di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Adik-adik bisa baca ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah yang kuku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan murah rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, salah satu gaya hidup Tuhan Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, ya, Tuhan Yesus memberi contoh. Adik-adik ingat enggak waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dia selalu mengucap syukur dulu, baru ada mujizat. Selalu mengucap syukur dulu. Adik-adik ingat kan waktu peristiwa 2 ikan 5 roti, Tuhan Yesus mengucap syukur dulu, memecah-mecahkan, baru mujizat terjadi. Nah itu, adik-adik juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengucap syukur. Apapun keadaan kita harus mengucap syukur. Dikatakan juga ada ayat juga yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu, ya. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, mau senang, mau susah, mau dapat nilai bagus,
Tapi kalau dapat nilai jelek, belajar lagi deh ya adik-adik ya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu mengucap syukur. Nah, pada saat kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, percaya deh seperti Tuhan Yesus tadi, mujizat pasti terjadi ya. Setiap hari kita membutuhkan mujizat. Siapapun yang membutuhkan mujizat, satu yang harus dilakukan yaitu jangan lupa untuk mengucap syukur, karena di dalam mengucap syukur kita sedang membuka pintu mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Jadi kakak mau melempar lagi kepada adik-adik, setelah kita dipilih Tuhan, kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, dan kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih kita. Ya, setiap orang, setiap pribadi yang sudah dipilih oleh Sang Raja adalah seorang pribadi yang mau mengikuti dan memenuhi panggilan dari Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan pernah sia-siakan pilihan dan panggilan Raja dalam hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu menjadi seperti Kristus, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Contohnya tadi sudah ya di Matius 11 ayat 28 sampai 30, salah satu contohnya. Kita harus bersikap rendah hati, murah hati, dan selalu mengucap syukur. Oke adik-adik, waktunya kita ayat hafalan ya. Yang kelas kecil ayat hafalannya di Galatia 1 ayat 15 yang tadi kita baca ya. Ayo kita hafalkan yuk. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ulangi lagi, Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Itu yang untuk kelas kecil. Untuk kelas besar di Roma 8 ayat 29. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, ayo kita hafalkan sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kelas besar Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah adik-adik dihafalkan lagi ya. Kakak percaya pasti adik-adik bisa menghafalkan lagi. Oke? Sekian dulu firman Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur. Oke? Ayo kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang menjadi pilihan Tuhan. Tolong kami supaya hidup kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ingatkan lagi apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita dipilih Tuhan sejak dalam kandungan kita, karena yang pertama Tuhan Yesus atau Sang Raja itu sendiri sangat mengasihi kita. Yang kedua, supaya kita mau berjalan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus memiliki gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kakak ingatkan itu 3 poin yang kita pelajari tadi ya. Kita dipilih oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Kita
harus berjalan bersama Tuhan Yesus dan kita harus meneladani gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Nah, saatnya kita mau menerima doa berkat. Adik-adik, kakak ajak adik-adik berdiri. Ya, kita akhiri ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Ajak adik-adik berdiri, ayo kita berdiri yuk. Kita terima berkat Tuhan. Oke, buka tangannya. Ya, tutup matanya, buka tangannya, kita terima berkat untuk adik-adik semua, untuk adik-adik Rocky semua, bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik adalah semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati Tuhan waktu keluar dan masuk adik-adik. Nah, percayalah bahwa ada kuasa di dalam mulut kita genggamkan kedua tangan kita berkati yuk, tangan kita katakan apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.